Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dewi Susianti, mahasiswa dari STIKES IST Buton Prodi S1 Keperawatan. Pada video ini saya akan menjelaskan asuhan keperawatan pneumonia pada anak. Oke, langsung saja kita masuk pada tahap pembahasan, yaitu konsep medis dari pneumonia dan asuhan keperawatan pneumonia tersebut secara umum, yaitu definisi pneumonia. Pneumonia adalah suatu proses peradangan di mana terdapat konsolidasi yang disebabkan pengisian rongga alveoli oleh eksudat. Pertukaran gas tidak dapat berlangsung pada daerah yang mengalami konsolidasi, begitupun dengan aliran darah di sekitar alveoli menjadi terhambat dan tidak berfungsi maksimal. Hipoksemia dapat terjadi bergantung pada banyaknya jaringan paru-paru yang sakit. Menurut WHO, pneumonia adalah bentuk infeksi pernapasan akut yang mempengaruhi paru-paru. Di sini paru-paru terdiri dari kantung kecil yang disebut alveoli, yang mengisi dengan udara ketika orang yang sehat bernapas. Ketika seseorang individu memiliki pneumonia, alveoli dipenuhi nanah dan cairan, yang membuat penapasan asupan oksigen yang menyakitkan dan terbatas. Etiologi pneumonia. Di sini penyebab terjadi pneumonia sesuai penggolongannya itu ada 7. Yang pertama bakteri, yang kedua virus, yang ketiga Mycoplasma pneumonia, yang keempat jamur, yang kelima aspirasi, yang keenam pneumonia hipostatik, dan yang ketujuh sindrom Loevar. Manifestasi klinis. Di sini ada beberapa tanda dan gejala pneumonia, yaitu demam, meningitis, anoreksia, muntah, diare, nyeri, sumbatan nasal, keluaran nasal, batuk, bunyi pernafasan, sakit tenggorokan, keadaan berat, dan napas cepat. Patofisiologi pneumonia. Ada beberapa patofisiologi pneumonia. Yang pertama, ketika individu yang terinfeksi batuk, bersin, dan berbicara, mikroorganisme dilepaskan ke dalam udara dan terhirup oleh orang lain. Yang kedua, mikroorganisme dapat terinspirasi dengan anaerosol dan peralatan terapi pernapasan yang terkontaminasi. Yang ketiga, pada individu yang sakit atau higien giginya buruk, flora normal orofaring dapat menjadi patogenik. Yang keempat, Staphylococcus dan bakteri garam negatif dapat menyebar melalui sirkulasi dari infeksi sistemik. Sepsis atau jarum obat yang terkontaminasi. Pada individu yang sehat, patogen yang mencapai paru dikeluarkan atau tertahan dalam pipi melalui mekanisme pertahanan dari pertahanan diri seperti refleks batuk, clearance mucociliaris, dan fagositosis dan makrofag alveolar. Pada individu yang rentan, patogen yang masuk ke dalam tubuh memperbanyak diri, melepaskan toksin yang bersifat merusak dan menstimulasi respon inflamasi dan respon imun, yang keduanya mempunyai efek samping merusak. Pemeriksaan penunjang. Ada beberapa pemeriksaan penunjang pada pneumonia. Yang pertama, sinar X. Mengidentifikasikan distribusi struktural, misal lobar, bronsial, dapat juga menyatakan abses. Yang kedua, biopsi paru untuk menetapkan diagnosis. Yang ketiga, pemeriksaan kultur, dan darah untuk dapat mengidentifikasi semua organisme yang ada. Yang keempat, pemeriksaan serologi. Di sini pemeriksaan serologi itu membantu dalam membedakan diagnosis organisme khusus. Yang kelima, pemeriksaan fungsi paru untuk mengetahui paru-paru, menetapkan luas berat penyakit, dan membantu diagnosis keadaan. Yang keenam, spirometrik statis untuk mengkaji jumlah udara yang aspirasi. Yang ketujuh, bronskop untuk menetapkan diagnosis dan mengangkat benda asing.
Penata laksanaan pneumonia. Kepada penderita yang penyakitnya tidak terlalu berat, bisa diberikan antibiotik per oral dan tetap tinggal di rumah. Sementara penderita yang lebih tua dan penderita dengan sesak nafas atau dengan penyakit jantung, penyakit paru lainnya harus dirawat. Antibiotik diberikan melalui infus, mungkin perlu diberikan oksigen tambahan, cairan intravena, dan alat bantu nafas mekanik. Nah, untuk pencegahan pneumonia, di sini ada beberapa cara untuk mencegah pneumonia. Yang pertama itu menjalani vaksinasi, yang kedua menjaga daya tahan tubuh, yang ketiga menjaga kebersihan, tidak merokok, yang keempat tidak mengonsumsi alkohol secara berlebihan, yang kelima menerapkan etika batuk dan bersin. Nah, untuk komplikasi pneumonia, di sini menurut Susan dan Brenda, komplikasi pneumonia menyebabkan hipotensi dan shock, gagal pernapasan, atelektasis, efusi pleura, delirium, superinfeksi, dan adesi. Nah, beberapa kelompok orang yang lebih berisiko mengalami komplikasi seperti lansia dan balita. Sejumlah komplikasi pneumonia yang dapat terjadi adalah infeksi aliran darah, abses paru atau baru menenah, dan efusi pleura. Nah, masuk di konsep asuhan keperawatan pneumonia. Di sini ada beberapa tahap untuk membuat asuhan keperawatan. Yang pertama itu pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nah, pengkajian keperawatan. Di sini beberapa tahapan dalam melakukan pengkajian keperawatan pada pasien pneumonia. Yang pertama, biodata pasien yang terdiri dari tempat tinggal, usia, jenis kelamin, pendidikan, tanggal masuk, tanggal pengkajian, dan diagnosa medis. Yang kedua, riwayat kesehatan. Yang ketiga, riwayat kesehatan masa lampau. Yang keempat, riwayat kesehatan keluarga. Yang kelima, riwayat imunisasi. Yang keenam, riwayat psikososial. Yang ketujuh, riwayat spiritual. Yang kedelapan, reaksi hospitalisasi. Yang kesembilan, aktivitas sehari-hari. Yang ke-10, pemeriksaan fisik. Dan 11 itu pemeriksaan tingkat perkembangan. Nah, diagnosa keperawatan. Nah, di sini saya akan mengambil hanya dua diagnosa keperawatan. Yang pertama, ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan penumpukan sekrek. Yang kedua, kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan yang berlebihan. Masuk ke intervensi keperawatan. Nah, untuk membuat intervensi keperawatan, yang pertama itu tujuan dari kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, pembersihan jalan nafas efektif, rata-rata frekuensi nafas 30 kali 50 per menit. Bunyi nafas fasikuler, tidak ada sputum, irama nafas teratur, jalan nafas paten, sekresi yang efektif. Nah, di sini intervensi keperawatan itu yang pertama, pantau tanda-tanda vital, suhu, rata-rata frekuensi, dan HR. Yang kedua, pantau status pernafasan, irama, frekuensi, suara, dan retraksi dada. Yang ketiga, atur posisi yang nyaman, posisi pronasi untuk bayi dan semivoler untuk anak. Selanjutnya, lakukan suksion sesuai indikasi. Yang selanjutnya, kolaborasi dengan dokter pemberian inhalasi Ventolin ditambah NHCI 0,9% per 6 jam. Yang terakhir itu kolaborasi dengan dokter pemberian oksigen nasal kanul. Nah, yang kedua, tujuan dari kriteria hasil itu kekurangan volume cairan yang berhubungan dengan kehilangan cairan yang berlebihan. Nah, untuk intervensi keperawatan itu yang pertama, pantau status hidrasi, membran mukosa turgor kulit, frekuensi nadi, dan tekanan darah. Yang kedua, pantau intake dan output pasien. Yang ketiga, pantau hasil laboratorium seperti natrium, kalium, klorida. Yang keempat, motivasi anak dan keluarga untuk meningkatkan asupan cairan per oral. Yang kelima, pantau kebutuhan cairan. Nah, masuk di tahap implementasi keperawatan. Implementasi adalah pelaksanaan dan intervensi untuk mencapai tujuan yang spesifik. Tahapan implementasi dimulai setelah intervensi, disusun dan ditunjukkan pada nursing ordes untuk membantu klien mencapai tujuan yang diharapkan.
menurut Nur Salam 2013. Nah, untuk evaluasi keperawatan, evaluasi adalah tindakan intelektual untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan keberhasilan dan diagnosa keperawatan. Intervensi dan implementasi, tujuan evaluasi adalah untuk melakukan kemampuan klien dalam mencapai tujuan. Nah, sekian dari materi yang saya paparkan. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.